Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 7 mata kuliah Sumber Daya Manusia. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang teori dan sistem pengupahan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kami masing-masing, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Sultan Fadil Ali Islam dengan NIM 24411020137. Dan selanjutnya, Oke, saya dengan Muhammad Taqif Safi dengan NIM 2441102013334. Dan selanjutnya, Saya Tasa Nur Zaki dengan NIM 2441102011348. Dan selanjutnya, perkenalkan, nama saya Veronica Dini Sedia Febriana dengan NIM 24411201350. Dengan saya Zara Aisyah Benida dengan NIM 24410201351. Dan saya Surpa Herunisa dengan NIM 24411201352. jadi saya akan menjelaskan apa itu upah ya. Kalian tahu nggak sih upah itu apa? Upah adalah pemberian atau timbal balik atau imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai kerja atau tenaga kerja atas tenaga dan kemampuan yang mereka berikan kepada perusahaan. Fungsi upah terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pengalokasian SDM secara efisien, yaitu fungsi ini menjelaskan bahwa pemberian upah yang sebanding dengan kemampuan kerja yang dikeluarkan oleh tenaga kerja akan mendorong mereka untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Maksudnya apa? Apa yang kita hasilkan untuk bekerja lalu yang sudah dikeluarkan dan digaji atau diupah dengan apa yang sudah kita kerjakan, itu akan menghasilkan nilai atau stabilitas yang baik. Baik, selanjutnya ada penggunaan SDM secara efisien dan efektif, yang dimana memberikan upah kepada tenaga kerja. Hal tersebut akan mengimplikasi bahwa tenaga kerja akan menggunakan kemampuannya secara efektif dan efisien dan secara profesional tentunya. Baik, yang ketiga ada mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, yang dimana akan memberikan upah kepada tenaga kerja. Hal tersebut akan membantu kestabilitas perekonomian dan tenaga kerja tentunya. Tujuan dari pemberian upah adalah untuk menarik dan mempertahankan pegawai, memberikan penghargaan atas kinerja pegawai, serta menjamin keadilan nilai upah yang sesuai dengan pekerjaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis upah. Jenis-jenis upah dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan sistem pembayarannya dan berdasarkan nilainya. Berdasarkan sistem pembayarannya adalah gaji, yaitu uang yang diterima oleh seorang pekerja profesional setiap bulannya. Contohnya, seorang pekerja kantoran akan mendapatkan uang sejumlah 5 juta rupiah setiap bulan, maka setiap bulan pula ia akan mendapatkan uang sejumlah 5 juta rupiah. Yang kedua yaitu berdasarkan nilainya. Berdasarkan nilainya pun dibagi menjadi 2, yaitu upah nominal dan upah net. Apa sih upah nominal itu? Upah nominal adalah sejumlah uang yang diterima oleh seseorang setiap harinya. Contohnya, pekerja buruh. Pekerja buruh akan menerima uang 100.000 rupiah setiap hari, maka dia akan mendapatkan uang pula 100.000 rupiah setiap hari. Yang terakhir yaitu upah net. Apa sih upah net itu? Nilai upah yang dilihat dari kemampuan membeli barang atau jasa. oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa sistem pengupahan. Yang pertama ada sistem waktu. Ialah pembayaran upah didasarkan pada lamanya pekerja melaksanakan pekerjaannya. Contohnya, seorang karyawan dibayar per hari yaitu 30.000 dan seorang staf administrasi digaji per bulan 4.500.000. Selanjutnya ada sistem hasil atau output. Upah dibayarkan berdasarkan jumlah atau mutu hasil kerja yang dihasilkan oleh pekerja itu sendiri. Contohnya seperti tukang jahit, dia mendapatkan 20.000 untuk setiap baju yang diselesaikannya. Terus selanjutnya ada sistem borongan, yaitu upah ditentukan secara lamsum untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu hingga selesai. Contohnya, kontraktor menerima 50 juta untuk merevisi satu bangunan. Dan contoh lain kayak tukang las menerima 1 juta untuk membuat pagar besi. Selanjutnya ada sistem indeks harga, yaitu atau ialah upah diberikan secara periodik dengan perubahan indeks harga barang atau jasa inflasi untuk menjaga daya beli pekerja. Contohnya kayak gaji karyawan yang dinaikkan sebesar presentasi inflasi yang diumumkan oleh Badan Pusat Statistika atau BPS setiap tahunnya. Selanjutnya ada sistem bagi hasil atau keuntungan. Jadi sistem bagi hasil keuntungan ini sebagian dari keuntungan perusahaan itu dibagikan kepada para pekerja untuk diberikan upah. Contohnya
karyawan menerima bonus sebesar 5% dari laba bersih perusahaan setiap akhir tahun. Dan terakhir ada sistem bonus. Sistem bonus adalah tambahan upah yang diberikan kepada pekerja yang melampaui hasil target kinerja yang telah ditetapkan. Itu di kasus kayak upah tidak sesuai beban kerja. Misalnya, Anis bekerja di sebuah toko pakaian selama 8 jam setiap hari dengan gaji 1.500.000 per bulan. Sementara temannya Budi, dia kerja di toko yang lain dengan jam kerja yang sama, melainkan gajinya lebih tinggi, yaitu 2 juta rupiah. Nah, masalahnya di sini ialah upah Ani lebih rendah, padahal jam kerja dan beban itu sama. Jadi ya nggak sesuai dan tidak ada kejelasan dasar penentuan upah dari pemilik toko. Jadi si Ani harus menuntut kepada pemilik toko. Nah, analisisnya, menurut prinsip keadilan dalam pengupahan, gaji harus disesuaikan dengan beban kerja dan tanggung jawab setiap para pekerja. Ketimpangan ini bisa menurunkan semangat kerja dan kepada pekerja itu kayak ya, dia jadi nggak semangat, jadi malas-malesan dan lain-lain. Solusinya ialah pemilik toko sebaiknya membuat sistem pengupahan yang adil dan transparan agar pekerja merasa dihargai dan termotivasi, dan para pekerja ini menjadi lebih semangat dan ya tentunya hasilnya menjadi lebih wow atau lebih perfect atau lebih bagus. Jadi seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari materi yang sudah kita jelaskan di awal video tadi, dari definisi upah itu sendiri apa, lanjut ada fungsi, tujuan, jenis-jenis, macam-macam hingga studi kasusnya. Dan di sini kesimpulannya, upah merupakan suatu imbalan yang wajib diberikan oleh pemilik usaha kepada tenaga kerjanya atas tenaga dan keterampilannya. Upah juga berupa upah bulanan dan upah harian sesuai dengan sistem kesepakatan di awal. Lalu tujuan dari upah itu sendiri bukan hanya untuk memenuhi hak pekerja, tetapi untuk menjaga keadilan, memotivasi kinerja, lalu juga menjaga kestabilan ekonomi. Semoga dari paparan materi yang kelompok kami jelaskan dari awal hingga akhir video ini, teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak dan Dara, tapi si Tasa udah pulang. Jangan ketawa tuh ini. Duduk, ini lagi ngapalin.